Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin nama aku Fani Ayu Anandita dari kelas 12-4. Video kali ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas sosiologi dari Bu Asfiah. Materinya yaitu mengenai perubahan sosial. Dalam tugas tersebut, yaitu kita harus mencari satu kasus mengenai perubahan sosial. Lalu, kita harus mencari faktor penyebabnya, dampaknya, dan bagaimana lembaga atau pihak terkait menanggulangi kasus tersebut. Dalam tugas kali ini, aku memilih untuk membahas mengenai dampak fast fashion pada perubahan sosial. Ikutin aku terus ya. Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih fast fashion itu? Jadi, fast fashion adalah istilah dalam industri tekstil yang memiliki berbagai model fashion yang silih berganti dalam waktu yang sangat singkat, serta menggunakan bahan baku yang memiliki kualitas buruk sehingga sangat mudah rusak dan tidak bertahan lama. Misalnya, ketika musim panas, industri fast fashion akan memproduksi pakaian musim panas, dan dalam waktu yang singkat mereka akan memproduksi pakaian musim dingin ketika musim dingin datang. Bahkan saat ini kebanyakan industri fast fashion memproduksi 42 model dalam waktu 1 tahun. Ada 4 ciri-ciri yang dapat mempermudah kalian dalam mengenali produk fast fashion. Yang pertama, yaitu produk fast fashion memiliki banyak model dan selalu mengikuti tren terbaru. Yang kedua, model fashion akan selalu berganti dalam waktu yang sangat singkat. Yang ketiga, diproduksi pada negara Asia dan negara-negara berkembang, di mana pekerja digaji dengan sangat murah tanpa ada jaminan keselamatan kerja dan upah yang layak. Salah satunya adalah di Indonesia. Yang terakhir, menggunakan bahan baku yang tidak berkualitas dan tidak tahan lama. Industri fast fashion memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan, bahkan manusia sendiri. Apa aja sih? Yang pertama, industri fast fashion menggunakan pewarna tekstil yang murah dan berbahaya, sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan beresiko terhadap kesehatan manusia. Yang kedua, polyester adalah salah satu bahan baku yang banyak digunakan oleh industri fast fashion, yang berasal dari bahan baku fosil, sehingga saat dicuci akan menimbulkan serat mikro yang meningkatkan jumlah sampah plastik. Yang ketiga adalah bahan katun, yang digunakan biasanya dicampur dengan air dan pestisida dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga membahayakan para pekerja dan meningkatkan resiko kekeringan, menciptakan tekanan besar pada sumber air, menurunkan kualitas tanah, serta berbagai masalah lingkungan lainnya. Selanjutnya adalah industri fast fashion juga menjadi penyebab menurunkan jumlah populasi hewan, karena kebanyakan dari mereka juga memanfaatkan kulit binatang sebagai bahan baku dan tentunya akan dicampur dengan berbagai zat kimia seperti ular, macan, dan hewan lainnya. Yang terakhir, yaitu industri fast fashion mendorong banyak orang untuk sering berbelanja karena mereka selalu memproduksi model dengan tren terbaru. Hal ini akan menimbulkan sifat boros dan ketidakpuasan. Nah, untuk lembaga atau pihak terkait yang akan aku bahas kali ini yaitu kita membahas Green Space dalam kampanye Second Hand September. Salah satu peran Green Space untuk menangani kerusakan lingkungan akibat bahan kimia berbahaya dari industri fast fashion yaitu dengan melakukan gerakan kampanye Second Hand September. Ini merupakan gerakan kampanye yang diluncurkan oleh Oxfam untuk mendorong orang berbelanja pakaian dan barang-barang rumah tangga, sambil meningkatkan kesadaran tentang dampak buruk dari fast fashion. Bahkan, upaya sekecil apapun dapat mengubah arah masa depan menjadi lebih baik. Konsumen global menjadi lebih sadar akan dampak negatif dari pembeli fast fashion. Karena itu, gerakan fashion berkelanjutan sedang naik daun dalam beberapa tahun terakhir. Kesadaran seputar mode berkelanjutan meningkat secara signifikan,
Semakin banyak konsumen yang lebih memilih untuk membeli dari merek yang etis dan berkelanjutan, namun itu juga pilihan yang lebih mahal. Oleh karena itu, solusi yang lebih terjangkau dan lebih mudah seperti menjual kembali atau membeli produk bekas diperkenalkan, berkontribusi pada ekonomi melingkar permintaan, menawarkan peluang yang akan membantu industri fashion menanggapi permintaan pelanggan baru, sekaligus memberi dampak negatif dari mode. Dengan solusi sederhana seperti mengonsumsi fashion bekas, hal ini dapat memperpanjang siklus hidup setiap produk sehingga mengurangi pemborosan fashion. Tetapi kita tidak dipaksakan untuk membeli belanja baju bekas di Oxfam untuk ikutan tantangannya. Sebagai gantinya, cobalah untuk tidak membeli pakaian apapun selama sebulan penuh. Dengan begitu, kita sebagai masyarakat akan menghemat banyak uang sekaligus mengurangi kemungkinan harus mendaur ulang atau membuang lebih banyak pakaian di masa yang akan datang. Nah, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.